warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismilani Ishak, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul Ternate. Pada video ini saya mendapat tugas dari mata kuliah berbicara retorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Khairul SPD MPD dengan judul tugas berbicara presentasi. Nah, jadi di video ini saya akan memaparkan bagaimana cara berbicara presentasi. Langsung saja kita ke videonya. Pada video ini saya akan mengambil pembahasan dari presentasi, yaitu keanekaragaman dari Tidore. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk pada keanekaragaman yang ada pada Pulau Tidore, kita harus tahu sedikit sejarah singkat Tidore. Jadi, Tidore adalah sebuah pulau di Maluku Utara yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat kesultanan sejak abad ke-13. Jadi, Tidore ini dia memiliki sejarah panjang. Dia sebagai pusat kesultanan dari abad ke-13. Nah, Kesultanan Tidore terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan berperan penting dalam melawan penjajahan bangsa asing. Selain salah satunya melalui perjuangan Sultan Nuku yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi, adapun Sultan Tidore itu dia sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional dalam memperjuangkan dan melawan penjajahan dari bangsa asing. Saat ini Tidore berkembang dalam bidang pariwisata, pertanian, dan perikanan dengan peninggalan sejarah serta keindahan alam yang menjadi daya tariknya. Oke, itu sedikit sejarah singkat dari Tidore. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu budaya. Di Tidore banyak sekali budaya-budaya yang ada. Yang pertama itu ada budaya Tabetoca Seobor, di mana tradisi ini dilakukan pada bulan Ramadan berpapasan pada malam Lailatul Qadar. Jadi, Tabetoca itu sejenis pakar lilin dengan obor, yang dimana obor itu menggunakan bahan dari bambu. Yang kedua yaitu Hogoruko, yaitu tradisi ritual ini dilakukan kepada kedua mempelai yang akan melakukan pernikahan. Nah, pada tradisi Hogoruko ini itu dilakukan saat kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka harus dilakukan oleh ritual ini, Hogoruko. Yang ketiga yaitu Badabus atau Latih Talibesir. Nah, tradisi ritual ini dilakukan pada saat peringatan kematian atau syukuran. Ritual ini melibatkan atraksi mistis. Nah, jadi pada budaya atau ritual ketiga yaitu Badabus itu dilakukan saat memperingati kematian orang yang sudah mendahului kita. Dan ritual ini melibatkan atraksi mistis karena ritual ini menggunakan dua buah besi yang ditusuk kepada dada mereka, dan ini hanya dilakukan oleh lelaki. Adapun syarat melakukannya itu sebelum melakukan ritual ini dilakukan mengambil air wudhu saat sholat. Yang keempat yaitu akedamu, termasuk ritual adat tahunan yang membuka rangkaian hari jadi Tidore. Nah, pada ritual keempat ini itu adalah ritual yang harus dilakukan pada saat hari jadi Tidore, dan ritual ini tuh dilakukan setiap tahunnya dan bertepatan pada kampung Gula Bunga yang mereka juluki negeri di atas awan.
pertama, ngiringi. Tradisi ini berupa prosesi berkeliling wilayah kesultanan dengan membawa obor sebagai dama dan bendera itu yaitu pajim. Nah, di mana dan ngiringi juga sebagai salah satu tradisi saat peringatan hari jadi Tidore, dan di mana para bobato kesultanan atau pengurus kesultanan yang ada di Tidore melakukan berkeliling wilayah kesultanan di seputaran Kesultanan Tidore dengan membawa obor dan bendera, yaitu bendera Kesultanan Tidore. Kita masuk ke budaya yang terakhir yaitu keenam, yaitu Salai-jin. Nah, Tidore ini dikenal dengan negeri seribu jin, di mana setiap orang Tidore harus mempunyai jin, dan jin ini bukan jin yang seperti setan, tetapi ini tuh sebagai kepercayaan tersendiri, dan mereka menganggap jin ini sebagai sahabat mereka. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bahasa. Nah, bahasa yang digunakan secara umum menggunakan bahasa Tidore sebagai bahasa sehari-hari. Jadi, bahasa Tidore ini menjadi bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat asli Tidore. Anak kecil yang masih SD juga sudah lebih memakai bahasa Tidore daripada bahasa Indonesia tinggi, karena mereka hidup di wilayah yang memiliki adat dan bahasa yang masih terjaga. Mereka juga menggunakan bahasa Melayu Ternate dan bahasa Indonesia. Nah, orang Tidore juga menggunakan Melayu Ternate. Kenapa tidak ada Melayu Tidore? Karena Tidore belum ada Melayu Tidore, dan sehingga itu mereka bergabung dengan Ternate, yaitu menggunakan Melayu Ternate. Dan bahasa Indonesia juga mereka gunakan saat di situasi formal seperti lingkungan sekolah, kantor, dan acara-acara resmi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu agama. Nah, agama yang dipercayai atau diyakini adalah Islam mayoritas dan Kristen minoritas. Kenapa saya menyebut Islam sebagai mayoritas? Karena masyarakat Tidore itu kebanyakan itu aslinya adalah Islam, dan masyarakat Tidore itu Islam, tidak ada yang Kristen. Adapun Pulau Tidore tidak ada satupun tempat ibadah selain masjid seperti gereja, itu tidak ada, hanya masjid saja. Dan di sini saya sebut Kristen sebagai minoritas. Kenapa? Karena Kristen ini dia berada di wilayah Oba Sopiti, dia termasuk wilayah pemerintahan Tidore saja, tetapi pada Pulau Tidore tersendiri itu semuanya mayoritas Islam. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ciri khas dari Tidore. Nah, di sini saya mengambil 3, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Pada makanan ada yang namanya nasi jaha, di mana nasi ini dibungkus dengan daun pisang dan ditaruh ke dalam bambu dan dibakar. Yang kedua yaitu tela gulai. Tela ini disebut sebagai jagung, di mana mereka membuat sejenis seperti bubur dan akan dicetak menggunakan tempat agar-agar. Yang ketiga yaitu gaburo. Gaburo ini dibuat menggunakan daun pisang dan diisi beras, terus dikukus menggunakan santan sehingga ada rasa-rasa santan. Yang ketiga yaitu keempat yaitu uge ake, dimana saya bilang uge ake ini
sayur air, di mana tidak ada rasa selain rasa air, tidak ada rasa asin, rasa asam, tidak ada rasa sama sekali dengan pada sayur ugeake ini. Yang berikutnya yaitu lapis tidore. Nah, pasti kalian tidak familiar dengan lapis tidore karena tidore juga dikenal juga dengan nama kue yang yaitu lapis tidore. Berikutnya ada kue bilolo. Nah, kue bilolo ini dia tuh setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kue ini tuh harus ada. Orang tidore kalau tidak ada kue bilolo, rasanya ada yang kurang. Nah, yang terakhir itu sagu jai. Sagu jai ini tuh dia seperti sagu biasanya yang dibakar, adapun bermacam-macam variasi warnanya tergantung yang membuatnya juga. Dan kenapa disebut sagu jai? Karena sagu ini dia tuh banyak dibuat oleh orang kampung Jai. Yang berikutnya minumannya itu ada dua, yang pertama sarbati. Sarbati ini tuh tidak boleh sembarangan dibuat dihidangkan. Nah, sarbati ini tuh hanya dihidangkan saat tahlilan atau biasa disebut babaca. Nah, yang kedua yaitu kopi dabe, di mana kopi direbus dengan campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis. Yang ketiga yaitu pakaian. Pakaian yang kami masih lestarikan untuk dikenal dengan putadino. Putadino ini sebenarnya pakaian dari kesultanan yang hampir punah, tetapi dikembangkan oleh anak-anak generasi muda tidore agar tidak tertinggal. Jadi putadino ini masih dikenal hingga sekarang, dan tempat penemuannya itu di Pura Bunga. Dan putadino ini tuh artinya kain tenun. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat dalam memahami budaya, bahasa, agama, dan ciri khas dari Tidore. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.